Halo teman-teman semua, kembali lagi dengan gue Henof di Mobile Gaming Theory. Kali ini kita ngebahas game yang agak beda ya. Bukan Call of Duty Mobile seperti biasa. Kali ini gue pengen ngebahas tentang League of Legends Mobile atau yang biasa disebut dengan Wild Rift. Udah lama banget pengen bikin konten ini sebenarnya, tapi kayaknya ya sekarang lah saat yang tepat ya. Jadi gue udah nyobain main sebentar ya di handphone gitu, di Android. Kemudian ya ada beberapa hal lah yang kita enak lah kalau kita bahas gitu ya. Cuman yang paling penting itu ada dua hal gitu dari bahasan ini. Yang pertama adalah kualitas dari Wild Rift dan potensinya ke depan gitu. Yang kedua adalah tantangan-tantangan yang mungkin bisa dihadapi oleh Wild Rift. Apakah dia akan bisa jadi game yang rame? Apakah bisa memenangkan pasar Indonesia yang sudah dikuasai oleh Mobile Legends ya kan? Jadi gimana nih ke depannya gitu ya? Dulu ketika Call of Duty Mobile itu rilis ya, di akhir tahun itu dia dinobatkan sebagai game mobile terbaik. Gue lupa itu yang bikin yang bikin penobatan siapa gitu, tapi waktu itu masuk media banyak karena langsung di-download dengan banyak. Dan gue inget banget waktu itu lagi off season AoV gitu ya, gue lagi ngelatih di Armor Project. Tiba-tiba dalam seminggu rilis pertama Call of Duty Mobile itu bener-bener nyari lawan scrim itu susah gitu. Bahkan grup scrim itu bener-bener kayak nggak ada aktivitas, dan gue melihat banyak player AoV yang nyobain Call of Duty Mobile. Jadi bener-bener sampai sepi gitu. Walaupun memang ketika itu kondisinya AoV lagi sepi-sepinya ya. Sekarang kan AoV lagi rame lagi nih. Gue masih ingat banget waktu itu ada pro player dari AoV gitu ya, yang sempat main sama Call of Duty Mobile-nya GGWP gitu ya, di turnamen-turnamen kecilnya gitu, main bareng waktu itu di turnamen gitu, dan menang gitu ya. Jadi hype-nya dulu sempat up gitu. Nah, tapi ada satu hal yang membedakan teman-teman. Apakah game itu bakal hype-nya tuh terus kejaga atau enggak gitu ya. Itu kita nggak usah mikir yang ribet-ribet kayak, oh dia HP-nya harus ramah HP kentang, terus dia harus punya price pool yang besar gitu ya. Karena waktu itu game dengan price pool besar itu ya sekarang itu banyak yang sepi gitu. Contoh misalnya AoV gitu, price poolnya tuh gede gitu. Waktu itu kan set dapat 7M gitu. Itu tapi tetap aja nggak bisa mengalahkan dominasi Mobile Legends sampai detik ini gitu ya. Kemudian Call of Duty Mobile sekarang itu ada price pool 16 miliar gitu kan. Nah, apakah itu membuat dia menjadi rame serta-merta? Ya kan nggak juga. Jadi price pool yang gede, terus abis itu game ramah HP kentang. Kalau PUBG itu kan banyak banget gitu. Masih nunggu matchnya aja, masih nunggu nih. Streaming, masih nunggu belum mulai itu. Itu bisa tembus 110.000 yang nonton, itu kan banyak banget gitu. Nah, itu kan PUBG nggak ramah HP kentang teman-teman, gitu, tapi tetap rame gamenya kan, gitu. Mobile Legends ya ramah HP kentang, ya rame juga gitu. Jadi bukan tentang HP itu game itu ramah HP kentang atau enggak, price poolnya gede atau enggak, terus apalagi yang biasa dijadikan alasan, ada pintu atau enggak, enggak ke sana ya. Cuman poinnya adalah kenapa game itu bisa rame atau enggak? Ya jawabannya simple, adalah gamenya bagus. Gamenya enak diajak main, untuk main bareng gitu ya, fun gitu. Jadi easy happy istilahnya gitu ya. Benar-benar dia bisa membawa kebahagiaan di antara lu dan teman-teman lu gitu ya. Yang kedua, marketingnya bagus gitu. Jadi ini semua tuh tentang marketing. Apakah Wild Rift ini nantinya akan dihandle Garena atau dihandle Riot langsung atau dihandle siapapun itu publisher gitu ya, yang akan membantu memasarkan Wild Rift di Indonesia, itu strategi marketingnya di situ yang harus berjalan dengan baik. Kita lihat Mobile Legends ya. Mobile Legends itu marketingnya bagus banget teman-teman. Coba deh cari iklan-iklan Mobile Legends di Malaysia, di Jepang, di luar negeri gitu ya. Dan terus bagaimana cara Mobile Legends ngedevelop liga terbaik mobile gaming di dunia mungkin, yaitu MPL. Itu cara-cara ngedevelopnya seperti itu kan gokil banget kok. Gitu, secara strategi marketing dan bisnis gitu ya. Nah, makanya game-game yang sepi, game-game yang kurang rame, game-game yang kalah pamor itu biasanya ya kondisinya semuanya itu tentang marketing gitu. Sebagus apapun Wild Rift ini nanti gitu ya, ketika marketingnya nggak bagus ya nggak bakal oke gitu.
Ada juga yang bilang, bang, tapi bang ya, ini game itu bagus nggak bagus juga ditentukan sama betapa toksiknya komunitasnya. Coba lo lihat bang, AoV itu toksik banget bang, begini-begini. Nah, gue cuma bisa bilang sama kasus tentang toksik nggak toksik ini, banyak banget teman-teman game-game besar yang komunitasnya tuh toksik banget, tapi loyal sama gamenya, mau mempublikasikannya, dan developer gamenya dan publisher gamenya itu benar-benar serius marketingnya gitu. Coba kita lihat Dota deh. Dota itu salah satu ya game yang banyak juga orang toksiknya gitu ya. Tapi tetap aja dia jadi game yang besar kan di dunia ini gitu. Bahkan dengan skema branding dan marketing yang dilakukan sama mereka, itu bisa sampai ke titik di mana ketika orang belanja, spend money gitu ya, keluar duit untuk game tersebut, dia nggak menganggap dia lagi belanja gitu. Dia nggak menganggap dia lagi ngeluarin duit, tapi dia menganggap sebagai dukungan terhadap developer game. Genshin Impact tahu ya, game-game yang sekarang ini lagi rame itu. Dia ngerilis video tentang bagaimana soundtracknya tuh di-record gitu sama ya sekelompok musisi yang oke banget lah gitu ya, besar gitu ya, ada di studio besar gitu. Maksudnya pas recording itu studionya gede banget gitu. Nah, itu dirilis tuh. Itu komen-komen sectionnya itu ngomong gini, wah, gue jadi nggak enak nih main game ini secara gratis lagi gitu. Ini kita harus nge-support. Nah, dia support. Ketika marketing itu berjalan dengan baik, maka akan ada level loyalitas di mana orang itu ketika spend money di sana, dia menganggap dia lagi nge-support gamenya. Dan itu banyak dijadikan alasan juga. Misalnya contoh, ya karena gue banyak juga berinteraksi sama komunitas AoV ya. Di komunitas AoV dibilang kayak, ya gimana kita mau berkembang, orang lu aja free player gitu kan. Menurut gue permasalahan AoV itu bukan free player nggak free player gitu ya. Tetapi bagaimana dia bisa memarketingkan produknya sehingga membuat orang-orang itu merasa bersalah menjadi free player, ngerti nggak? Jadi dia nggak ada masalah sama duit, bos. Dia tuh yang bikin Tencent, bro. Yang bikin bukan tetangga lu. Yang ini nih Tencent gitu, yang uangnya banyak banget. Bahkan dia bisa kerja sama sama DC. Lo tau nggak sih soundtracknya AoV itu yang bikin siapa gitu ya? Coba lo googling deh gitu. Dia bikin siapa, dan nggak mungkin murah bayar dia gitu. Makanya ini kayak wadaw banget gitu kalau misalnya kita cari-cari alasan tentang di luar marketing. Jadi ini tentang market acquisition. Bagaimana mengakuisisi pasar. Kayak gitu. Jadi makanya gue ngelihat Riot ini kalau misalnya nanti dia bisa dikatakan menggunakan marketingnya dengan sangat baik gitu ya. Ini bakal gede Wild Rift. Gitu. Jadi syarat pertama itu. Nah, yang kedua adalah apakah produknya itu fun untuk dimainin? Apakah Wild Rift ini fun? Apakah cukup bisa membuat teman-teman itu merasa happy, maininnya seru dan seterusnya? Gue nggak bisa jawab, teman-teman. Gue nggak bisa jawab apakah lo akan ngerasa seru atau enggak. Tapi setidaknya gue bilang kalau diri gue ngerasa ini seru. Dan ada beberapa hal positif yang ada di Wild Rift tapi nggak ada di mobile lainnya. Yang pertama ini ya, teman-teman ya. Wild Rift itu didevelop sama developer game yang benar-benar terbukti memiliki kualitas yang sangat baik. Sehingga dia mendevelop UX gamenya. Mungkin di sini ada beberapa yang nggak tahu UX, tapi lo googling aja lah apa itu UX. UX itu user experience. Ketika kita contoh ya, kita buka TikTok sama kita buka Twitter, itu kan lebih mudah mendapatkan kebahagiaan, isi happy-nya itu dari ketika kita buka TikTok dibanding Twitter kan. Aplikasi yang bagus itu adalah aplikasi yang mudah makainya, makanya TikTok itu boom, teman-teman. Nah, ketika gue mainin Wild Rift, gue melihat easiness dan kemudahan itu sangat didapatkan oleh playernya. Gitu. Jadi itemnya sederhana. Itemnya cuma 4, teman-teman. Cuman item attack, item magic, item defense, sama sepatu gitu. Kemudian deskripsi dari itemnya juga nggak ribet-ribet amat gitu. Dibandingin sama mobile lain ya, gue udah main Mobile Legends, gue juga main AoV gitu. Itu deskripsinya sangat mudah, UX-nya sangat mudah. Kalau ngebuka item itu mudah banget gitu. Ibaratnya orang yang baru belajar main MOBA pun juga nggak akan kesulitan deh gitu ngebacanya. Kemudian rune-nya juga gampang. Jauh banget lebih sulit untuk memahami rune-rune yang ada di AoV, jujur aja. Itu gampang banget gitu. Simple, penjelasannya sederhana. Nah, yang susah
ya untuk memahaminya, cuman penggunaan bahasanya itu beda sama di mobile lain gitu. Kayak misalnya magic resist gitu, magic resistance itu ternyata maksudnya magic defense gitu kan. Sebenarnya kan lebih enak kita ngomongnya magic defense kan, lebih gampang gitu, orang bego juga bakal tahu oh itu maksudnya defense untuk magic. Tapi ketika ngomong magic resistance gitu kan, banyak orang yang nggak langsung nangkap itu maksudnya apa gitu. Nah, penggunaan diksi-diksi kayak gitu doang yang membedakan. Terus dia tuh pakai logo-logo gitu, kayak nanti meningkatkan 5 terus ada logonya. Nah, logonya itu ya bagi pemain baru mungkin nggak langsung paham itu maksudnya ability power kah, mana kah, attack kah, movement speed kah. Tapi ketika teman-teman sudah tahu maksud logo itu apa, itu menghemat waktu teman-teman untuk memproses info. Karena ketika kita ngelihat logo gitu ya, itu akan lebih mudah untuk kita nangkep dibanding kita ngelihat graf-graf itu maksudnya tulisan gitu. Makanya ini gokil banget deh ngedevelopnya si Wild Rift ini. Jadi memang secara produk dari easiness-nya aja itu udah menang. Nah, sekarang gameplaynya gimana gitu. Ya gameplaynya menurut gue secara pribadi bagi orang-orang yang main AoV akan sedikit kesulitan karena skema rotasinya beda. Kalau di AoV kan it's all about rotation kan. Lu nggak rotasi, ya lu ya nggak akan punya impact di dalam tim lu. Nah, kalau di League of Legends Mobile Wild Rift ini juga butuh rotasi, tapi skema rotasinya tuh ya sedikit jauh lah bedanya sama AoV gitu. Jadi mungkin nanti AoV akan sangat menyesuaikan diri gitu ya. Nah, untuk Mobile Legends juga nggak bisa teman-teman ngedive tower kayak di Mobile Legends gitu ya. Ini di AoV juga bisa sih ngedive tower, tapi di sini tuh ngedive towernya agak lebih berat gitu. Karena dia towernya lebih keras gitu ya. Terus habis itu penguasaan mekanik kita itu lebih berat dibanding sama menguasai hero di game lain gitu ya. Di sini tuh kayak tingkat kesulitan bermain itu difokuskan ke tingkat menguasai hero, ke penguasaan hero. Jadi kalau kita bilang ini agak susah nih gamenya, ya susahnya tuh susah menguasai hero-nya, bukan susah memahami itemnya, susah memahami rune-nya. Ketika masuk ke dalam lobby game ya, kita nggak bingung kita mau ngapain kalau di Wild Rift itu. Tapi banyak game-game lain yang bingung kita ketika main kita masuk ke gamenya. Bahkan nih semuanya tuh logo, nggak ada tulisannya gitu. Kalau kita masuk ke lobbynya tuh equipment tuh logo, ini logo gitu. Ini benar-benar ya analisisnya matang dan mendalam lah. Secara psikologi itu bakal dapat banget gitu buat digunakan oleh orang banyak lah gitu. Nah, cuman tadi itu ya, mainnya tuh lebih kita tuh difokuskan untuk belajar hero gitu, bukan yang lain-lain gitu. Karena nanti ada skema last hit, nggak boleh kalah laning, duelnya harus bagus, survivability-nya harus bagus karena supportnya mungkin nggak bisa leluasa rotasi teman-teman gitu. Jadi kalian tuh harus buy one-nya tuh harus kuat gitu. Makanya basic micro tuh bakal jadi king banget lah di Wild Rift ya teman-teman. Tapi di luar itu semua gamenya asik. Walaupun durasinya itu agak sedikit lebih lama, tapi fun-nya itu nggak hilang teman-teman. Ya paling itu doang sih. Jadi kalau secara produk itu dia di-develop dengan sangat profesional dan sangat detail. Mainnya juga seru, nggak akan kehilangan happiness-nya kalau menurut gue ya. Terus hero-heronya itu unik-unik dan ya disitulah kita harus memprioritaskan fokus kita. Tapi item, rune, talent, apapun itulah ya, itu lebih sederhana lah dibanding sama MOBA lain dan lebih mudah dipahami. Tampilannya juga lebih mudah untuk kita memahaminya. Apalagi ya mudah-mudahan servernya juga gabung kayak Mobile Legends ya, karena main sama orang luar asik teman-teman. Gue sendiri ketemu sama orang Korea ya, yang mainnya jago langsung kebantai di lane, itu seru gitu, sehingga kita bisa sadar gitu, oh iya kita harus ningkatin kualitas dan seterusnya. Paling itu aja lah. Dan intinya produk yang bagus ini akan sangat sayang banget kalau marketingnya nggak bagus. Percuma game bagus, sebagus apapun gamenya, kalau marketingnya tuh jelek, ya jelek aja teman-teman, bakal sepi-sepi aja gitu. Jadi memang kita harus fokus ke marketing ya. Bukan kita sih, developer gamenya. Ngapain jadi kita ya. Ya udahlah kayak gitulah. Jadi itu aja dari gue, ini videonya segitu aja. Gue Henov, dadah.